Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Semoga Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan kesempatan kali ini kami masih akan melanjutkan sebuah kisah misteri yang berjudul Tumbal Tali Perawan Part 7. Banyak pasang mata yang mengawasi Adi dan Arif, akan tetapi mereka tidak peduli dan tidak menoleh sedikit pun. Adi terus saja berjalan, sedangkan Arif mengekor di belakangnya. Pikiran Adi sangat kacau. Selain syok melihat mayat wanita itu, dia juga tidak habis pikir, bagaimana mungkin ada kematian yang berurutan seperti ini. Adi terhenti, tanpa sadar ternyata mereka sudah sampai di depan gubuk. Diambilnya sebatang rokok dan mulai menghidupkannya. Pandangannya jauh lurus ke depan. Arif juga melakukan hal yang sama. Tidak ada obrolan yang keluar dari bibir kedua pemuda itu. Asik dengan pikiran mereka masing-masing. Apa yang harus kita lakukan, Rif? Ucap Adit sambil mengembuskan nafas dengan kasar. Semuanya serba rumit. Aku benar-benar tidak bisa menduga siapa dalang dari semua ini. Hanya satu hal yang kupikirkan saat ini, jawab Arif. Adit menolehkan kepalanya kepada Arif, berharap pada solusi yang muncul dari temannya. Seperti yang kamu katakan, kunci dari semua ini sekarang hanya wanita misterius itu, ucap Arif yang menyadari kalau Adit tengah memandangnya. Merasa kecewa, Adit kembali memandang ke depan lagi. Desa ini sebetulnya indah, layak untuk dijadikan tempat untuk menyepi. Tapi sialnya ada orang yang justru membuat itu semua menjadi rusak. Kita ke Pak Dirman. Saat ini, orang-orang sedang sibuk melihat mayat wanita itu. Tidak akan ada yang memperhatikan kita, kata Arif. Ayo, ucap Adit yang langsung berdiri. Melihat semangat Adit, Arif tersenyum. Segera mereka melangkah menuju rumah Pak Dirman, berharap ada sedikit petunjuk yang bisa mereka dapatkan. Assalamualaikum, Pak Dirman, ucap Arif sambil mengetuk-ngetukkan tangannya ke daun pintu rumah Pak Dirman. Cukup lama mereka menunggu, sampai terdengar suara pintu yang terbuka. Nampak sekarang wajah Pak Dirman yang setengah bersembunyi di balik keremangan rumahnya. Ngapain lagi kalian? Ucap Pak Dirman dengan nada yang terlihat khawatir. Adit yang mendengar ucapan Pak Dirman cukup kecewa. Tidak ada sambutan hangat. Laki-laki di depannya ini seolah sedang kedatangan penagih hutang. Ada hal yang ingin kami tanyakan lagi, Pak. Boleh kami masuk? Ucap Arif. Sedang Adit hanya diam memperhatikan, sesekali kepalanya menengok ke kanan dan kiri untuk mengecek keadaan. Terlihat mempertimbangkan, akhirnya Pak Dirman mengizinkan mereka untuk masuk. Baik, cepat masuk, ucapnya sambil membuka pintu agar Adit dan Arif bisa masuk. Setelah mereka duduk, buru-buru Pak Dirman menutup pintu rumahnya. Apalagi yang ingin kalian ketahui? Tanya Pak Dirman. Langsung saja, Pak. Siang ini sudah ditemukan lagi satu mayat wanita di dekat sungai. Apa Pak Dirman tahu? Tanya Arif tanpa basa-basi. Laki-laki tua itu sejenak diam. Dia sudah menduga pasti kedua pemuda ini akan datang lagi kepadanya. Tidak langsung menjawab pertanyaan Arif. Justru Pak Dirman sibuk meracik rokok tembakau miliknya. Aku tahu kalian pasti akan mengunjungiku, apalagi dengan adanya kematian kedua, ucap Pak Dirman. Jadi Pak Dirman juga sudah menduga kalau akan ada kematian lagi, sambar Arif cepat. Tidakkah kau ingat dengan apa yang kuceritakan? Aku pernah merasakan apa yang temanmu rasakan sekarang, dan jauh lebih baik kau. Pak Dirman tiba-tiba saja menunjuk ke Adit. Pulang sekarang, tinggalkan desa ini sebelum semua terlambat.
ujar Pak Dirman. Tidak bisa semudah itu. Dia sudah ditandai, ucap Arif dengan nada yang tegas dan jelas. Adit kaget dengan apa yang Arif sampaikan, apa yang Arif ketahui, sedangkan dia tidak. Sampai dengan tegas dia mengatakan kalau Adit tidak boleh pergi dari desa ini. Pak Dirman dan Arif saling melotot. Tunggu, apa maksudnya aku sudah ditandai? Tukas Adit. Mendengar itu sontak Arif dan Pak Dirman menoleh ke arah Adit. Cukup lama mereka memandangi Adit. Pak Dirman seketika menyeringai, sedang Arif menghela nafas dalam-dalam. Tak ingatkah kau, waktu pertama kali aku bertemu denganmu di bis, saat kau memimpikan sesuatu yang buruk, ucap Adit. Dek, Adit kaget. Dia lupa pernah memimpikan sosok Dinda yang memintanya untuk pulang. Aku masih belum mengerti, tolong jelaskan, ucap Adit memohon. Nanti akan kujelaskan. Sekarang yang terpenting, kita dengarkan dulu cerita dari Pak Dirman. Bagaimana caranya dia bisa lolos dari semua ini, ucap Arif. Sudah seberapa banyak yang kamu tahu anak muda, ucap Pak Dirman. Arif menyeringai mendengar pertanyaan Pak Dirman. Sesuatu yang belum pernah Adit lihat semenjak dia mengenalnya. Orang ini juga berbahaya, batin Adit. Jika memang bukan dirimu dalang dari semua ini, tolong ceritakan kepada kami apa yang kau ketahui, Pak, ujar Arif lunak. Kalau tujuan kalian mencari tahu bagaimana menghentikan semua ini, aku tidak tahu, dan aku sama sekali tidak bisa membantu. Semua teror itu aku juga mengalaminya. Anak kandung yang kubesarkan menghantui bapak dan ibunya sendiri dengan kondisi yang mengenaskan, kata Pak Dirman. Sekarang nampak sekali ada gurat kemarahan dalam wajah tuanya. Tidak, kami hanya ingin tahu bagaimana semua ini selesai, ucap Arif yang masih terus menatap laki-laki tua di depannya. Cukup lama mereka terdiam. Adit sendiri tidak berusaha mendesak. Biarlah Pak Dirman mempertimbangkan. Hari ketiga setelah kematian Asih, kami berdua benar-benar terpukul. Setiap waktu istriku menangis saat teringat anaknya, dunia kami terasa hilang. Semua yang sudah kami bangun untuk Asih menjadi tidak berguna sama sekali, ujar Pak Dirman. Terlihat kini matanya mulai memerah. Ada rasa iba yang muncul di dalam batin Adit. Aku masih ingat, malam itu hujan turun dengan deras dari sore. Bahkan pengajian untuk Asih juga hanya dihadiri beberapa orang saja. Aminah istriku sangat terpukul, hingga dia hanya bisa terbaring di atas dipan di kamar kami, ucap Pak Dirman menghela nafas dalam-dalam, seolah sedang mencari kekuatan untuk menceritakan sesuatu yang tidak ingin dia ingat-ingat. Kami semua larut dalam doa. Namun tiba-tiba saja Aminah meneriakkan nama Asih. Awalnya kami berpikir kalau itu adalah bentuk kesedihan, tapi semakin lama terlihat ada yang tidak beres. Saat mengecek ke dalam kamar, Aminah berbaring dengan posisi mengangkang, mirip sekali seperti Asih saat kami menemukan jenazahnya, dan dia memukuli perutnya sendiri, ucap Pak Dirman mengingat-ingat kejadian yang memilukan itu. Kami semua tahu ada yang tidak beres. Aku mencoba untuk mendekatinya dan menenangkan, tapi tiba-tiba saja Aminah mendorongku dengan keras sampai aku tersungkur jatuh ke lantai. Semua orang yang ada di situ tahu kalau Aminah sedang kesurupan. Segeralah warga memanggil kakekmu, ujar Pak Dirman sambil menunjuk Arif dengan menggerakkan dagunya. Kakek Arif juga berasal dari desa ini, batin Adit. Pantas saja Pak D dan Pak Prianto terlihat begitu dekat. Beruntungnya, kakekmu bisa mengeluarkan sosok yang merasuki Aminah. Tentu saja orang-orang yang ada di sana sependapat kalau Asih gentayangan. Kakekmu sudah mencoba untuk memberitahu mereka kalau itu adalah jin yang memanfaatkan kondisi Asih yang meninggal mengenaskan. Tapi tidak ada satupun orang yang percaya. Terlebih lagi paginya warga dihebohkan dengan kejadian Nani yang mendapat teror dari sosok yang menyerupai Asih. Pak Dirman berhenti cukup lama, menikmati sebatang rokok yang sudah hampir habis. Adit yang terlarut juga tanpa sadar mengambil rokoknya.
dan mulai membakar. Perasaannya saat ini tidak bisa dijelaskan. Sejenak dia melepaskan kecurigaan kepada laki-laki tua yang ada di depannya. Semakin hari teror semakin menjadi-jadi. Kakekmu berusaha terus-menerus mencari pelaku dari semua ini. Hingga pada suatu pagi, Parmin mendatangiku dan meminta pertanggungjawaban dari semua teror yang dia terima. Karena saat itu istrinya Nani sudah mulai stres. Bahkan beberapa kali dia hampir saja bunuh diri. Bahkan sampai dia dipulangkan ke desanya. Tetap saja teror terus berlangsung. Lebih buruk lagi, warga lain juga mendapat teror yang sama, tapi tidak se-ekstrim Nani. Aku tetap berpegang teguh dengan keyakinanku bahwa itu bukan anakku. Di situ Parmin menggila. Warga mulai terhasut, mereka mulai merusak usahaku, rumah, bahkan mereka juga menjauhi keluarga kami, hingga istriku merasa tertekan dan akhirnya meninggal, ucap Pak Dirman parau. Adit merasa mual sekarang, membayangkan bagaimana jika dia dan keluarga lainnya juga bernasib seperti Pak Dirman, batin Adit. Sedangkan Arif sedari tadi terus saja menatap Pak Dirman, seolah sedang mencari celah kebohongan dari cerita yang disampaikan oleh pria itu. Sampai akhirnya, aku mendengar Nani meninggal karena dia terus-menerus memukuli perutnya, sampai terjadi pendarahan hebat, ucap Pak Dirman. Nani meninggal, kata Adit. Pak Dirman mengangguk. Setelah itu Parmin semakin menjadi-jadi. Yang paling parah, dia mengatakan kalau melihat ada seorang wanita di dekat rumahku yang sedang memakan ari-ari bayi. Dan dia memberikan ciri-ciri yang mirip yang sama persis dengan perawakan adikku. Dan mereka membakarnya. Kini jelas sekali Pak Dirman mengeluarkan air mata. Bahkan Adit tidak tahu sudah berapa lama laki-laki memendam cerita ini sendirian. Dan Parmin setelah itu menjadi gila dan gantung diri. Begitu, ucap Arif mencemooh. Adit yang mendengarnya terheran. Sesadis itukah Arif sampai dia tidak merasa tersentuh dengan apa yang diceritakan Pak Dirman? Cukup lama Pak Dirman terisak. Dia sama sekali tidak terpengaruh dengan perkataan Arif. Air matanya terus menetes. Temui aku nanti jam 12 malam. Jangan sampai ada orang yang tahu, ucap Pak Dirman dan segera meminta mereka untuk pulang. Mereka berjalan menjauhi rumah Pak Dirman. Sesekali mereka menengok ke berbagai arah, memastikan kalau tidak ada warga yang tahu. Kita pulang ke rumah nenekmu. Aku akan bilang kalau kau memintaku untuk menemanimu malam ini. Akan jauh lebih mudah bagi kita untuk keluar menemani Pak Dirman jika bersama-sama, ucap Arif. Kau masih tidak percaya dengan cerita Pak Dirman, Rif? Tanya Adit saat mereka sudah berada di kamarnya. Ada hal-hal yang kamu tidak ketahui, Dit. Seperti yang kukatakan dulu, jangan langsung percaya dengan seseorang. Yang kita hadapi saat ini, orang yang memiliki kemampuan gaib dan kelicikan yang luar biasa, jawab Adit. Tidakkah kau paham kalau dalang dibalik semua ini menggunakan cinta kasih dari seseorang dan memanfaatkan itu semua menjadi sebuah kedengkian, ucap Arif. Maksudnya? Adit tidak paham apa yang Arif katakan. Bangkit, Arif berjalan menuju jendela. Orang akan selalu mencoba untuk membela orang yang mereka sayangi, orang yang mereka cintai. Bahkan kadang akal sehat mereka tidak digunakan dengan benar. Kita ambil saja contoh dari apa yang diberikan Pak Dirman. Dia membela keluarganya mati-matian, tidak mau menganggap kalau itu adalah sebuah aib dan harus segera diselesaikan. Begitu juga dengan Parmin yang merasa bahwa keadaan istrinya menjadi seperti itu karena setan dari Asih. Sementara dua orang ini bersiteru. Dalang dari semua ini memanfaatkan itu semua untuk mencari tumbal baru. Mungkin hanya kakekku yang menyadari itu semua. Entahlah, aku juga tidak bisa menerka lebih jauh, jelas Arif. Adit melongo mendengar jawaban yang dilontarkan oleh temannya ini. Begitu banyak yang sudah dia pikirkan. Bagaimana dengan kejadian saat di bis? Tanya Adit saat teringat dengan perkataan Arif tadi. Tidakkah kau mau memberikan tamumu secangkir kopi, Dit? Karena sepertinya kau tidak berniat untuk menyuguhkan itu semua, ucap Arif, tenggorokannya begitu kering.
Saat di rumah Pak Dirman pun mereka tidak disuguhi apapun. Adit nyengir, dia lupa belum membuatkan minuman untuk Arif. "Sebentar," ucap Adit yang langsung keluar kamar. "Jadi bagaimana dengan kejadian saat di bis?" tanya Adit saat meletakkan seteko kopi dan cangkir di meja kamarnya. "Aku melihat ada sesuatu yang mencoba menghalangimu pergi. Saat itu aku mengira bahwa itu ada sosok mengganggu, tapi aku sadar dia sedang mencoba menolongmu," ucap Arif. "Jangan tanya siapa, aku juga tidak tahu, Dit. Prioritasku sekarang adalah keselamatanmu dan menyelesaikan apa yang kakekku belum selesaikan," lanjut Arif. Kini mereka termenung dengan pikiran masing-masing. Otak Adit begitu buntu, hingga sampai sore menjelang, dia hanya duduk memandang keluar dan menghabiskan berbatang-batang rokok, sedang Arif sudah tertidur pulas di kasur milik Adit. Mereka berdua tengah bersiap untuk pergi ke rumah Pak Dirman. Saat sore tadi, Adit sudah meminta neneknya agar Arif boleh menginap di rumahnya. Pak D dan nenek tidak masalah. Justru mereka senang kalau ada orang yang menemani Adit. Takut Adit mendapatkan teror lagi. "Sudah jam 12. Setelah ini kita pergi ke sana. Jangan lupa kunci kamarmu," ujar Arif yang sudah nangkring di ambang jendela dengan posisi jongkok. "Lagakmu mirip seperti maling, Rif," ucap Adit. Saling tatap mereka terkekeh bersamaan. "Rif," tanya Adit saat mereka sudah berjalan menyusuri jalanan desa yang sepi dan berkabut. "Iya, bagaimana kalau ternyata Pak Dirman meminta kita datang ke rumahnya malam-malam dan dia mencoba membunuh kita karena sudah menceritakan itu semua?" tanya Adit gelisah. Dia benar-benar penasaran apa tujuan Pak Dirman meminta mereka untuk datang ke rumahnya tengah malam seperti ini. Arif berhenti dan menengok ke belakang menatap Adit. Bibirnya menyeringai sama seperti yang dia lihat siang tadi. "Sebelum dia membunuh kita hajar dulu sampai orang itu koma, baru kita bunuh," ucapnya langsung berbalik dan berjalan kembali. Adit hanya mematung keheranan. "Biadab, hatinya sudah mati rasa," ucap Adit dan segera menyusul Arif. Sesampainya mereka di depan rumah Pak Dirman, ternyata laki-laki itu sudah menunggu dengan membawa sebuah senter dan lampu Petromax. "Ayo cepat," ucapnya dan beranjak. Tanpa diduga, Pak Dirman mengajak mereka ke arah hutan. Namun jalan yang dilalui bukan seperti yang pernah Adit tahu. Jalan itu tepat berada di sisi ladang, tempat di mana Arif pernah muncul dari dalam hutan. Terus mereka berjalan masuk sampai pohon-pohon terlihat rapat. Adit mulai diliputi rasa resah. Suasana di hutan itu begitu sepi dan mencekam. Akhirnya Pak Dirman berhenti. Di depan mereka tampak sebuah bangunan sederhana yang terbuat dari kayu. Indra penciuman Adit sedikit terganggu dengan bau yang menyengat, padahal jarak mereka masih cukup jauh. "Tempat milik siapa ini, Pak?" tanya Arif. Pak Dirman yang mendengar itu berpaling. Dia menatap Arif sejenak. "Milikku," jawab Pak Dirman. "Untuk apa Pak Dirman membangun gubuk di tengah hutan seperti ini?" ucap Arif masih terus memandang ke arah gubuk di depannya. Tidak menjawab, justru Pak Dirman malah melangkah mendekat ke gubuk itu dan segera membuka gembok pintu dengan kunci yang ia bawa. "Ayo," ajak Pak Dirman saat mendapati Arif dan Adit masih di tempat yang sama. Mereka berdua berjalan, sesekali Adit melihat ke arah Arif. Nampak sekali wajahnya juga diselimuti kewaspadaan. Benar kata Arif, kalau Pak Dirman mencoba membunuhnya, lebih baik dihajar sampai koma terlebih dahulu, batin Adit. Di dalam itu hanya ada satu ruang yang tidak luas, semua nampak gelap. Ada beberapa barang yang Adit kira adalah almari kecil, sampai Adit melihat sesuatu yang bergerak di ujung ruangan. Refleks dia langsung mundur selangkah. Ada seseorang di sana sedang duduk di lantai dengan pasung di kakinya. "Siapa itu, Pak?" tanya Arif mengamati orang tersebut lekat-lekat. "Adikku, Siti." Mendengar jawaban Pak Dirman, keduanya terdiam kebingungan. "Siti? Bukannya Siti sudah meninggal?" Batin Adit menolehkan kepalanya ke arah Pak Dirman yang sedang sibuk menyalakan lampu petromak yang dia bawa. "Adik,"
Bukannya Pak Dirman bilang kalau Siti sudah meninggal? Tanya Adit menahan nafas. Untungnya aku dan kakekmu, ucap Pak Dirman sambil menoleh ke arah Arif. Dia membantuku menyelamatkan Siti pada waktu yang tepat. Kini ruangan itu sudah nampak jelas. Walau masih ada sudut-sudut gelap yang belum terjangkau cahaya, dia menjadi gila setelah tuduhan yang diberikan Parmin dan perlakuan dari warga desa yang begitu menyakitkan. Terpaksa aku harus memasungnya. Kalau warga desa ada yang tahu dia masih hidup, jelas mereka akan langsung rame-rame membakarnya hidup-hidup. Ucap Pak Dirman yang melangkah menuju ke arah Siti, adik perempuannya. Adit mengamati sekitarnya lagi. Nampak ruangan itu benar-benar suram dan lembab. Belum lagi bau jamur dan pesing yang menguar menjadi satu. Indera penciumannya tiba-tiba seperti mengenali bau yang sekarang dia cium. Tapi Adit lupa di mana pernah mencium bau busuk ini. Kembali Adit memperhatikan Pak Dirman yang masih jongkok di depan adiknya, sehingga menutupi wajah Siti. Jadi, apa tujuan Pak Dirman menunjukkan ini semua kepada kami? Tanya Arif, masih saja dia memandang lekat-lekat ke arah Pak Dirman. Untuk membuktikan kalau aku bukan pelaku dari semua ini. Aku tidak akan pernah membunuh anggota keluargaku, darah dagingku, hanya demi kekayaan, ucap Pak Dirman sambil berdiri. Saat itulah Adit melihat jelas sosok wanita yang ada di depannya dengan jelas. Adit memekik dengan keras. "Dit, ada apa?" tanya Arif kaget. "Oh, wanita itu, Rip. Wanita itu yang sering aku lihat," ucap Adit gemetar sambil menunjuk ke arah Siti. "Tidak mungkin. Jangan bercanda kamu, Dit," bentak Pak Dirman yang langsung mengecek pasung yang dipakai di kaki adiknya. "Serius kamu, Dit?" tanya Arif keheranan. "Lihatlah, gembok ini masih tertancap dan hanya aku yang membawa kuncinya. Tidak mungkin dia bisa melepaskan gembok ini," ujar Pak Dirman keheranan. Adit yang masih syok hanya dia mematung. Seharian ini dia sudah dikagetkan dengan banyak kejadian yang menurutnya benar-benar di luar akal manusia. Arif seketika memandang Pak Dirman curiga. "Kik, kik, 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 kik. Pulang," bentak Siti sambil melotot ke arah mereka semua. Suasana menjadi hening. Bulu kuduk Adit meremang dengan hebat. Jendela yang ada di gubuk itu tiba-tiba saja terbuka dan bergoyang-goyang, diiringi dengan angin kencang sampai membuat rambut Adit berterbangan. Kini Siti mulai bersenandung lirih. Tembang-tembang Jawa terucap dari bibirnya, sesekali mengatakan, perempuannya sudah siap, perjakanya sudah disiapkan. Sementara itu mereka semua masih syok dengan kejadian yang barusan mereka alami. Srek! Spontan Adit dan Pak Dirman menoleh ke arah jendela. Di sana ada sosok yang tengah berdiri menyamping, lalu perlahan berjalan menuju belakang gubuk. Adit benar-benar ketakutan sekarang. Adit menoleh ke arah Arif yang ternyata dia sudah duduk bersila dan memejamkan matanya. Mas Adit, tolong ningrum mas." Tersentak Adit langsung merapatkan tubuhnya ke arah Pak Dirman. "Siapa itu?" ucap Pak Dirman. Namun sepertinya Adit sudah mengetahui siapa pemilik suara. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali suara Ningrum kalau hampir setiap hari dia mendengar kalimat permintaan itu. Terlonjak, Adit dan Pak Dirman sama-sama memandang sumber suara yang mirip sekali dengan petasan. Sebuah percikan api muncul begitu saja di belakang Siti. Arif segera bangkit dan berjalan menuju rak yang ada di ujung ruangan. Dia sedang mencari-cari sesuatu. "Dari mana ini, Pak?" ucap Arif sambil menunjukkan keris kecil segenggaman tangan. Pak Dirman diam. Dia tidak seperti Adit yang ketakutan, bahkan seperti sudah biasa dengan kejadian seperti ini. "Kakekmu," ucapnya singkat. "Sepertinya adikmu memang sengaja dibuat menjadi gila seperti ini," ujar Arif. "Maksudmu?" tanya Pak Dirman kaget. Selama ini dia mengira kalau Siti adiknya menjadi seperti ini karena fitnah dari warga desa.
Bahkan kakeknya Arif pun tidak mengatakan apa-apa. Aku melihat ada dua sosok di dalam tubuh Siti, tapi jelas sekali energinya berbenturan. Kalau benar ini dari kakekku, berarti selama ini dia sedang mencoba menahan agar Siti tidak dikendalikan sepenuhnya oleh sosok itu, ucap Arif. Perempuannya sudah siap, perjaganya sudah disiapkan, ucap Siti. Terus-terusan saja dia mengatakan kalimat itu dan terus menembang. Entah ada dorongan yang muncul di dalam diri Adit untuk terus melihat ke arah Siti. Kondisinya benar-benar mengenaskan. Pantas saja dia berjalan dengan menyeretkan kakinya. Tapi bagaimana mungkin dia bisa bergerak dan berjalan-jalan ke desa kalau kunci yang memasung kakinya di bawah Pak Dirman, batin Adit. Belum juga pikiran itu Adit utarakan kepada Arif maupun Pak Dirman. Kejadian itu terjadi dengan cepat. Pasung kayu yang mengikat kaki Siti tiba-tiba saja terbuka dengan bunyi debam keras. Semua yang ada di ruangan itu terlonjak. Bukan hanya itu saja, Adit juga melihat ada sosok hitam besar dengan mata merah, serta taring yang mencuat tidak beraturan di tempat yang Adit pikir adalah bibirnya. Astagfirullah, teriak Adit yang langsung memeluk tangan Pak Dirman. Tidak menolak pelukan Adit, laki-laki tua itu juga justru ikut memegangi Adit dengan erat. Sepertinya Pak Dirman juga melihat apa yang Adit lihat. Arif tentu dia masih berdiri di tempatnya dengan pandangan lurus menatap Siti. Perempuannya sudah siap, perjaganya sudah disiapkan, ucap Siti yang sedang berusaha untuk berdiri. Matanya nampak terlihat kosong. Namun kini Adit melihat dengan jelas, wajah dari wanita itu terlihat memiliki bekas luka bakar yang mengerikan. Siti melangkah pelan, baunya benar-benar membuat hidung Adit terasa mati rasa. Pulang, bentaknya saat melihat Adit. Siti, ada apa? Ucap Pak Dirman mencoba untuk menanyai saudara perempuannya. Bukan malah menjawab pertanyaan Pak Dirman, Siti malah berjalan pelan menuju ke arah pintu. Perempuannya sudah siap, perjaganya sudah disiapkan. Terus saja ucapan itu keluar dari mulut Siti. Adit berdiri gemetaran. Dia takut kalau Siti tiba-tiba langsung menerjangnya. Tidak ada seorang pun yang mencoba menghalau Siti. Bahkan gilanya Arif malah meminta mereka untuk mengikuti Siti. Ayo, ucapnya yang sudah berada di ambang pintu. Tersadar dari keterkejutan, Adit dan Pak Dirman buru-buru mengikuti Arif. Adit dan Pak Dirman buru-buru mengikuti Arif yang sudah keluar dari gubuk. Mereka terus melangkah menuju ke arah desa. Tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh wanita itu. Rif, benar kita ikuti wanita itu. Bagaimana kalau dia berbahaya? Bisik Adit lirih agar tidak didengar oleh Pak Dirman. Bukannya kamu bilang kalau wanita itu akan menandai rumah yang akan menjadi calon tumbal, ucap Arif tak kalah lirihnya. Adit terkesiap. Benar juga, siapa tahu sosok Siti memang menunjukkan calon tumbal selanjutnya. Lama mereka berjalan. Entah kenapa kabut menjadi semakin pekat. Jarak pandang mereka saat ini hanya beberapa meter ke depan. Kini mereka sudah berdiri di salah satu rumah. Siti masih saja terus meracau dan mematung memandang rumah itu. Apa yang akan kita lakukan, Rif? Kalau ada warga yang melihat, habislah kita, ucap Adit panik, sekaligus khawatir kalau ada warga yang melongok dari jendela rumah mereka. Arif diam tidak menanggapi, dia terbuai dengan rasa penasarannya. Sedang Pak Dirman juga sama dengan Adit, sesekali dia menengok ke arah kanan dan kirinya. Tiba-tiba saja Arif menarik Adit dan Pak Dirman dan meminta mereka untuk jongkok di dalam keremangan. Bahkan saking kuat tarikannya, Adit sampai terjengkang ke belakang. Diam, ucap Arif sambil menunjuk ke arah jalan. Jauh dari tempat mereka berdiri, Adit melihat dengan jelas ada seorang yang berdiri di tengah kabut yang pekat, membuat pandangan mereka terbatas, hingga tidak tahu siapa gerangan yang tengah mengamati mereka. Beberapa waktu mereka terdiam, lolongan anjing juga terdengar entah dari mana. Angin gunung turut serta menemani mereka malam itu. Siti, dia masih tetap memandangi rumah yang entah milik siapa. Adit pun tidak tahu.
Kalau memang benar, berarti tumbal selanjutnya ada di dalam rumah itu. Kalau memang benar, berarti tumbal selanjutnya ada di... Kalau memang benar, berarti tumbal selanjutnya ada di dalam rumah itu. Batin Adit. Siti bergerak, sejenak menoleh ke arah mereka dengan seringai yang mengerikan. Pulang, bentaknya, dan langsung berjalan kembali ke arah hutan. Pak Dirman yang melihat itu ingin menyusul adiknya, namun Arif menahan dan meminta untuk segera pulang. Biarkan, jangan diikuti. Ada orang lain di sana, ucap Arif. Tapi, kata Pak Dirman sangsi, dia khawatir dengan keadaan adiknya. Kalau benar dia sudah sering seperti ini, dia akan langsung kembali ke gubuk. Hanya makhluk dengan kekuatan besar yang bisa membuka pasung seperti itu. Jangan sia-siakan nyawa, Pak Dirman, ucap Arif. Adit hanya mengangguk-angguk menyetujui ucapan temannya. Dengan terpaksa mereka menyingkir dan kembali ke rumah masing-masing. Tidak ada pembicaraan yang terjadi. Adit dan Arif berpisah dengan Pak Dirman di persimpangan jalan. Setelah sosok Pak Dirman tidak kelihatan, segera Arif buru-buru berjalan menuju rumah Nek Harjo. Kini mereka berdua sudah berada di kamar Adit. Pakaian kotor mereka sudah ditaruh di kamar mandi. Bau yang berasal dari badan Siti menempel kuat di pakaian yang tadi mereka pakai. Untungnya Adit membawa banyak pakaian, jadi dia bisa meminjamkannya kepada Arif. Dari mana kau mempelajari itu semua, Arif? Tanya Adit sambil menyerahkan secangkir teh hangat untuk Adit. Mempelajari apa? Tanya Arif kembali. Sebetulnya Arif sudah tahu kalau Adit menanyakan soal kemampuan yang dimilikinya. Itu tadi yang kamu lakukan pas di gubuk, jawab Adit yang langsung bergidik mengingat sosok yang ada di belakang Siti. Oh, tiba-tiba saja bisa. Aku tak tahu, keturunan mungkin, ucap Arif dengan mengangkat bahunya. Tapi Adit yakin kalau temannya itu tidak sepenuhnya jujur. Kenapa memangnya? Tanya Arif yang mulai menghidupkan rokok. Ya, tidak ada masalah, hanya ingin tahu. Kadang aku merasa kau bisa membaca pikiranku, itu saja. Jawab Adit yang juga mengikuti teladan temannya, membakar sebatang rokok. Pikiran, bukan buku yang bisa dibaca setiap saat, Dit. Mereka yang bisa menerjemahkan frekuensi getaran yang ditimbulkan oleh otak si lawan bicara, yang bisa menerka apa yang sedang lawan bicaranya pikirkan. Jelas Arif. Adit melongo mendengarkan ucapan temannya. Apa itu? Apa nama semacam penyakit, Rif? Ucap Adit kebingungan. Sudah, lupakan. Kujelaskan kau juga tidak akan paham. Dengan otakmu yang kecil itu, sebaiknya kita fokus dengan masalah yang kita hadapi. Tukas Arif tajam. Inilah salah satu hal yang Adit suka dari Arif. Tidak pernah bertele-tele dan sedikit bermulut pedas. Cocok sekali dijadikan sebagai orang yang bisa memancing keributan. Aku tidak tahu kalau kakekmu juga berasal dari desa ini, Rif, tanya Adit. Ya, tidak sama sepertimu. Semenjak kecil memang aku dibesarkan oleh kakekku. Tapi waktu umurku 10 tahun, aku pindah ke kota sebelah. Jelas Arif. Pantas saja Adit tidak pernah melihat Arif sebelumnya. Jadi kita sudah menemukan si wanita misterius itu. Kalau memang benar, berarti tumbal selanjutnya adalah wanita yang ada di rumah itu. Benar, ucap Adit memastikan. Tapi kita juga harus berhati-hati, karena dalang dari semua ini sepertinya sudah sadar kalau kita mengetahui tentang keberadaan Siti. Aku sedikit curiga, justru Sitilah yang digunakan untuk membunuh mereka. Jelas dengan kejadian tidak masuk akal. Jelas dengan kejadian tidak masuk akal tadi, semua bisa saja menjadi mungkin, ujar Arif. Sekarang yang harus kita lakukan adalah mencari tahu siapa pemilik dari rumah itu dan bagaimana cara dia memilih tumbal selanjutnya. Apakah dengan hari kelahiran atau hanya sekedar belum menikah? Kalau memang si pelaku melancarkan aksinya dengan menghamili si wanita. Kalau memang si pelaku melancarkan aksinya dengan menghamili si wanita, itu akan jauh lebih mudah untuk menangkapnya, lanjut Arif. Adit benar-benar takjub dengan pemikiran temannya ini. Sama-sama tersenyum, mereka sepakat untuk mencari informasi dari pemilik rumah
yang tadi mereka kunjungi bersama Siti. Sahabat Sejuta Kisah, cerita ini masih panjang dan pastikan Anda tidak melewatkan kelanjutan dari kisah ini. Dan jangan sampai lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.